Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G, kelas akuntansi keuangan menengah 2 F, akan menjelaskan tentang perbedaan lisi dan juga lesor. Dan juga kami di sini akan menjelaskan perbedaan jurnal dari lisi dan juga lesor. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok G. Yang pertama ada Azalea Syarifah Kamil dengan NP Mahir 183, lalu ada Fatimah Yahya dengan NP Mahir 234. Selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Syafira Salsabila dengan NP Mahir 306. Yang terakhir ada Amanda Widya dengan NP Mahir 351. Pada tanggal 1 Agustus 2023, PT Adi Finance memperoleh 1 unit sepeda motor dengan kos 18 juta dan dilistkan ke Pak Freddy dengan perjanjian sebagai berikut. Masa lease 5 tahun tidak dapat dibatalkan. Lalu minimum lease payment plus executory cost 300.000 per tahun dibayar di muka mulai tanggal 1 Agustus 2023. Lalu tingkat bunga disepakati sebesar 8% per tahun. Dan diperkirakan sepeda motor tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun, nilai residu 5 juta yang dijamin oleh Pak Freddy atau garansi residual value dan didiskusikan dengan metode straight line. Diminta yang pertama buat jurnal akuntansi dari sudut pandang lease dan buat jurnal akuntansi dari sudut pandang lesor, lalu jelaskan perbedaan mendasar antara pencatatan akuntansi oleh lease dan lesor. Tabel amortisasi lesor. Lesor yaitu PT Adi Finance. Nah, langkah pertama yaitu menghitung nilai kini atau present value. Nilai residu dijamin sebesar 5 juta, didiskonto menggunakan tingkat bunga 8% selama 8 tahun. Jadi, present value residunya yaitu nilai residu dikali present value faktor tabel 2, 8% 5 tahun. Jadi, present value faktor untuk N sama dengan 5, I sama dengan 8%, yaitu 0,6806. Jadi, present value residunya 5 juta dikali 0,6806 sama dengan 3.403.000. Lalu, menghitung present value dari pembayaran lease tanpa residu. Selisih antara nilai wajar aset, yaitu 18 juta, dengan present value residu dijamin, yaitu 3.403.000, adalah jumlah yang harus ditutup oleh pembayaran lease tahunan. Jadi, present value pembayaran lease sama dengan harga sepeda motor dikurangi present value residu. Sehingga, present value pembayaran lease sama dengan 18 juta dikurangi dengan 3.403.000 sama dengan 14.597.000. Nah, lalu menghitung pembayaran tahunan atau R. Di sini kita menggunakan rumus dari Present Value of Annuity atau PFA untuk menghitung pembayaran tahunan. Jadi, Present Value Lease sama dengan R dikali Present Value Factor tabel 5, 8%, 5 tahun. Present Value Factor untuk N sama dengan 5, I sama dengan 8%, yaitu sebesar 4,3121. Jadi, tadi kan sudah diketahui ya untuk present value pembayaran lease-nya itu 14.597.000 sama dengan R dikali 4,3121. Jadi R sama dengan 14.597.000 dibagi dengan 4,3121 sama dengan 3.385.126. Tapi dibulatkan menjadi 3.385.000. Selanjutnya, membuat tabel amortisasi. Jadi, di tabel amortisasi ini terdapat tanggal pembayaran sewa tahunan, bunga sebesar 6% atas piutang sewa, pengurangan piutang sewa, dan piutang sewa. Jadi, pembayaran sewa tahunan ini tuh diisikan dengan nilai pembayaran tahunan. Lalu bunga 6% atas piutang sewa ini dihitung dengan 8% dikalikan dengan piutang sewa sebelumnya. Nah, jadi contoh untuk tanggal 1 Agustus 2023 itu kan piutang sewanya 18 juta. Lalu untuk yang baris kedua itu belum ada karena
belum dikenakan bunga. Lalu untuk 1 Agustus 2024, cara menghitung bunga 6% atas piutang sewanya itu dari piutang sewa di tahun 2023 yaitu 14.615.000 dikalikan dengan 6%. Jadi hasilnya 1.169.200, begitu juga seterusnya sampai dengan 2028. Untuk menghitung pengurangan piutang sewa yaitu pembayaran sewa tahunan dikurangi bunga atas piutang sewa. Jadi tinggal dikurangin. Lalu piutang sewanya itu piutang sewa pada tahun ini diperoleh dari piutang sewa tahun sebelumnya dikurangi dengan pengurangan piutang sewa pada tahun ini. Jadi contoh piutang sewa pada tahun 2023 18 juta. Lalu dikurangi dengan 3.385.000, maka hasilnya sebesar 14.605.000. Begitu juga selanjutnya sampai dengan 0. Nah, lalu pembayaran sewa tahunan di tahun akhir kenapa kok beda? Kenapa kok 5 juta? Karena itu merupakan nilai residu yang sudah dijelaskan pada soal. Lalu tinggal dihitung seperti yang saya jelaskan tadi. Jurnal Lesor. Pada tanggal 1 Agustus 2023, piutang pembayaran sewa sebesar 21.925.000. Ini itu berasal dari nilai manfaat 5 tahun dikalikan dengan pembayaran tahunan, lalu ditambahkan dengan 5 juta yaitu nilai residu, yaitu sebesar 21.925.000 pada kendaraan sebesar 18 juta yang tertera di soal pada pendapatan bunga yang belum diperoleh sebesar 21.925.000 dikurangi 18 juta yaitu 3.925.000. Kas 3.685.000 pada piutang pembayaran sewa sebesar 3.385.000 pada biaya operasional yang harus dibayar sebesar 300.000. Nah, pada akhir tahun 2023 yaitu 31 Desember 2023, pendapatan bunga yang belum diperoleh sebesar 487.167 pada pendapatan bunga 487.167. Ini tuh diperoleh dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi Agustus ke Desember itu kan 5 bulan. Jadi 5/12 dikalikan dengan 1.169.200 sama dengan 487.167. Nah, 1.169.200 ini tuh ada di tabel amortisasi. Lalu 1 Agustus 2024, kas sebesar 3.685.000 pada piutang pembayaran sewa sebesar 3.385.000 pada biaya operasional sebesar 300.000. Pendapatan bunga yang belum diperoleh sebesar Rp682.33 pada pendapatan bunga Rp682.033. Nah, ini tuh berasal dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Januari sampai 1 Agustus 2024. Januari ke Agustus 7 bulan, jadi 7/12 dikalikan dengan 1.169.200 sama dengan 682.033. Lalu pada akhir tahun yakni 31 Desember 2024, pendapatan bunga yang belum diperoleh sebesar Rp413.307 pada pendapatan bunga Rp413.307 yang berasal dari pendapatan bunga 1 Agustus sampai 31 Desember 2024 yakni 5 bulan, jadi 5/12 dikalikan dengan 991.936 sama dengan
413.307. Nah, nilai tadi ada di tabel amortisasi. Lalu, pada akhir masa lease, yaitu 1 Agustus 2028, pendapatan bunga yang belum diperoleh sebesar 215.625 pada pendapatan bunga 215.625 yang berasal dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Januari sampai 1 Agustus 2028. 7 bulan berarti 7/12 dikalikan dengan 369.643 yang ada di tabel amortisasi sama dengan Rp215.625. Kas sebesar 5 juta pada piutang pembayaran sewa. Nah, 5 juta ini berasal dari soal yang nilai residu. Di sini ada tabel amortisasi PT Adi Finance sebagai lesinya. Nah, langkah awalnya itu mencari atau menghitung pembayaran tahunan. Nah, nilai yang dikapitalisir sebagai aktivanya. Untuk rumusnya yaitu present value N sama dengan R dikali present value factor kali tabel 5 dikali 8%. Setelah itu R dikali nilai present value-nya factor itu 1 min 1 dibagi 1,08 pangkat 5 min 1 dibagi 0,08. Nah, setelah itu nilai R-nya dimasukin sebesar 3.385.000. Nah, nilai R-nya ini sudah dihitung oleh teman saya sebelumnya. Lalu dibagi dengan 4,3121. Maka hasil dari pembayaran tahunannya itu 14.596.458,50 ribu rupiah. Setelah itu langkah kedua yaitu menghitung present value dengan rumus A dikali present value factor kali table 2 dikali 8%. Nah, setelah itu nilai A-nya tadi dimasukin sebesar 5 juta yang ada di soal, lalu dikalikan dengan 1 bagi 1,08. Nah, nantinya nilai dari present value factor kali table 2 dikali 8% ini ketemu sebesar 0,6806. Nah, nilai dari itu tadi dikalikan dengan 5 juta, nanti hasilnya ketemu 3.403.000. Maka nilai yang dikapitalisirnya itu ketemu sebesar 17.999.459. Tapi nilainya dibulatkan sebesar 18 juta. Nah, setelah itu di tabelnya ada pembayaran sewa tahunan, ada bunga sebesar 8% atas piutang sewa, lalu ada pengurangan piutang sewa dan nilai piutang sewanya. Nah, nilai piutang sewa sudah diketahui sebesar 18 juta. Nah, untuk di tanggal yang sama itu dan tahun yang sama, nilai piutang sewanya ini didapatkan dari nilai piutang sewa yang awal tadi 18 juta dikurangi dengan nilai pengurangan piutang sewa. Jadi hasilnya nanti ketemu 14.600.115.000 rupiah. Nah, untuk nilai pengurangan piutang sewanya itu didapatkan dari nilai present value N-nya tadi, yaitu sebesar 3.385.000. Nah, untuk selanjutnya di pengurangan piutang sewa, untuk tanggal 1 Agustus 2024, nilai pengurangan sewanya ini didapatkan dari nilai pengurangan sewa yang di awal tadi, yaitu sebesar 3.385.000 dikurangi dengan nilai bunga atas piutang sewa pada tanggal 1 Agustus 2024 itu sebesar 1.169.200. Nah, itu perhitungannya berulang kali sampai ke akhir tahun tersebut. Nah, sama juganya dengan piutang sewa. Nah, nantinya nilai piutang sewa pada tahun 2028 itu hasilnya 0 karena ya, sudah ada di soal. Jadi perhitungannya seperti itu. Jurnal lesi.
pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan jurnal sebagai peralatan sewa pada piutang sewa sebesar 18 juta. Nah, nilai 18 juta ini sudah tertera pada di soal awal tadi. Lalu biaya operasional sebesar 300.000 juga ada di soal. Kemudian pada piutang sewa pada kas. Nah, nilai piutang sewanya ini didapat dari perhitungan pembayaran tahunan tadi sebesar 3.385.000. Lalu cash-nya sebesar 3.685.000 itu perhitungan dari biaya operasional ditambah piutang sewa. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 jurnalnya yaitu biaya bunga pada bunga yang harus dibayar sebesar 487.166,67. Dan nilai biaya bunga itu tadi didapatkan dari bunga tanggal 1 Agustus ada pada tabel amortisasi sebesar 1.169.200 dibagi 5 bulan karena dari bulan Agustus ke Desember itu sebanyak 5 bulan. Setelah itu peralatan sewa biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sewa sebesar 1.083.333,33. Nilai itu didapatkan dari nilai piutang ini perhitungan awalnya dari nilai piutang sewa yaitu pada tanggal 1 Agustus 2023 yaitu 18 juta dikurangi dengan nilai 5 juta dibagi 5 dibagi 5 karena dari bulan Agustus ke Desember itu hasilnya ketemu 2.600.000. Setelah itu nanti nilai 2.600.000 ini dikali dengan 5 bulan dibagi 12 bulan atau setahun itu. Setelah itu pada tanggal 1 Januari 2024 jurnalnya seperti bunga yang harus dibayar pada biaya bunga. Perhitungannya sama seperti pada tanggal 31 Desember 2023 tadi, yaitu nilai bunganya sebesar 1.169.200 dikali dengan 5 bulan. Dikali 5 bulan lalu dibagi 12 atau 1 tahun. Setelah itu penjurnalan untuk tanggal 1 Agustus 2024 yaitu jurnal seperti biaya operasional pada biaya bunga, pada piutang sewa, pada kas. Nah, biaya operasionalnya tadi kan sudah diketahui di soal yaitu sebesar 300.000. Lalu setelah itu biaya bunganya ini sebesar 1.169.200 sudah diketahui pada tabel amortisasi sebelumnya. Lalu piutang sewanya sebesar 2.215.800. Pada kas-kasnya itu sebesar 3.600 3.685. Itu perhitungan dari biaya operasional ditambah biaya bunga dan juga ditambah piutang sewa. Nah, nilai piutang sewanya ini ada pada perhitungan di tabel amortisasi sebelumnya. Setelah itu menghitung jurnal pada tanggal 31 Desember 2024. Jurnal seperti biaya bunga pada bunga yang harus dibayar. Lalu pada peralatan sewa biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sewa. Nah, untuk nilai biaya bunganya sendiri itu sebesar 413.306,67. Nilai itu didapatkan dari tabel amortisasi pada di bunga atas piutangnya
pada tanggal 1 Agustus 2025 itu dikalikan dengan 5 bulan dibagi dengan 12. Maka hasilnya nanti biaya bunganya itu ketemu 413.306,67. Setelah itu peralatan sewa biaya penyusutan. Nah, nilai itu tuh didapatkan dari depresiasi dikurangi satu tahun itu, lalu dibagi dengan 5 bulan. Kemudian penjurnalan 1 Agustus 2028 yang diminta di soal itu, yaitu peralatan sewa biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sewa sebesar Rp1.516.667. Nilai akumulasi penyusutannya juga sama sebesar Rp1.516.666.000,67. Kemudian pada kerugian atas sewa modal sebesar Rp800.000, pada biaya bunga, pada piutang sewa, pada akumulasi penyusutan peralatan sewa, pada peralatan sewa dan juga pada kas. Nah, nilai peralatan sewa ini didapatkan dari biaya bunga ditambah dengan piutang sewa ditambah dengan akumulasi penyusutan peralatan sewa. Jadi sebesar 18 juta. Setelah itu nilai kasnya ini didapatkan dari perhitungan nilai kerugian atas sewa modal yaitu sebesar Rp800.000. Saya Mbak Widya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dasar tentang laser dan lese menurut akuntansi. Yang pertama yaitu definisinya. Untuk laser sendiri yaitu dia merupakan pihak yang menyediakan aset atau barang-barang modal antara lain dari perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangannya. Lalu untuk lese sendiri yaitu pihak yang menyewa aset atau pihak-pihak yang membutuhkan barang-barang modal. Jadi laser itu sebagai pemilik aset, sedangkan lese itu sebagai pihak penyewa gitu. Lalu untuk dari segi proses sewa, untuk laser sendiri dia merupakan pihak yang menyewakan barang yang bisa terdiri dari beberapa perusahaan. Jadi barang-barang dari beberapa perusahaan yang ada. Lalu untuk lese sendiri merupakan pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa dan memiliki hak opsi. Jadi lese ini bisa menyewa barang atau meminjam barang dari beberapa pihak, tapi dengan catatan ada biaya sewa dan juga persetujuan-persetujuan yang dimiliki antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu perbedaan mendasar dari segi tanggung jawab. Untuk laser sendiri, dia bertanggung jawab atas perawatan aset secara umum, sedangkan untuk laser bertanggung jawab atas penggunaan aset dan biasanya seringkali bertanggung jawab atas kerusakan yang disengaja. Untuk dari segi hak milik, laser sendiri memiliki hak penuh atas aset yang disewakan. Lalu untuk lese, dia hanya memiliki hak untuk menggunakannya setelah adanya persetujuan tersebut. Selanjutnya dari segi keuntungan. Untuk laser sendiri, dia mendapatkan keuntungan dari pembayaran sewa. Untuk lese, dia bisa memperoleh keuntungan atau memperoleh manfaat dari penggunaan aset tanpa perlu membeli aset tersebut. Untuk segi risiko, laser sendiri biasanya menghadapi risikonya berupa kerusakan aset. Sedangkan untuk lese, dia menghadapi risiko yaitu berupa kenaikan biaya sewa dan memungkinkan bahwa akan adanya kehilangan akses ke aset jika dia melanggar perjanjian. Selanjutnya itu perbedaan mendasar menurut akuntansi dalam segi dampak dalam standar akuntansi. Untuk laser sendiri, dari bagian ESI 842, laser harus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi, sewa penjualan, atau sewa pembiayaan langsung. Sedangkan untuk lese, di ESI 842 ini, lese harus mengklasifikasikan semua sewa-sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa di masa mendatang untuk bisa menetapkan aset ROU atau right of use dan kewajiban sewa.
Sedangkan dalam sisi IFRS 16 untuk leser sendiri dia terus menggunakan klasifikasi sewa operasi dan pembiayaan. Sedangkan untuk lese di IFRS 16 ini semua sewa material harus dilaporkan sebagai sewa pembiayaan. Sewa tersebut dikapitalisasikan dan dicatat dalam neraca sebagai aset right of use dan kewajiban sewa. Dalam segi GASB 87 untuk laser sendiri harus mencatat akuntansi sewa dan arus masuk sumber daya yang pendinginan terkait pada awal jangka waktu sewa. Sedangkan untuk lese di GASB 87 dia harus mengakui kewajiban sewa dan aset sewa pada tanggal dimulainya sewa tersebut. Di sini saya akan membahas perbedaan mendasar antara lease dan leasehold menurut PSAK. Yang pertama adalah definisinya. Untuk lease sendiri adalah pihak yang mendapatkan hak untuk menggunakan aset selama periode tertentu dengan melakukan pembayaran. Sedangkan untuk leasehold yaitu pihak yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset selama periode tertentu dengan menerima pembayaran atas aset tersebut. Untuk tujuan ekonomi, lease itu berfokus pada manfaat penggunaan aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Sedangkan leasehold itu berfokus untuk memperoleh pendapatan dari aset yang telah disewakan. Selanjutnya ada perbedaan lease dan leasehold pada pengakuan dan pencatatan. Untuk lease diwajibkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada neraca, lalu mencatat beban sewa sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi, dan aset hak guna akan diamortisasi selama masa sewa. Sedangkan untuk leasehold akan mengklasifikasikan sewa ke dalam dua kategori, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Lalu untuk sewa pembiayaan akan mengakui piutang sewa neto pada neraca dan mengakui pendapatan bunga pada laba rugi. Untuk sewa operasi akan mengakui aset sewa tetap sebagai aset tetap pada neraca dan mengakui pendapatan sewa secara garis lurus. Selanjutnya ada perbedaan lease dan leasehold pada dampak akuntansi. Untuk lease, yaitu perlu untuk meningkatkan transparansi terkait laporan keuangan mereka, karena semua transaksi sewa yang memenuhi kriteria harus dicatat dalam neraca. Nah, hal ini dapat berdampak pada perubahan rasio keuangan dan analisis kredit perusahaan lease tersebut. Sedangkan untuk leasehold itu tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam metode pencatatan transaksi sewanya. Nah, perusahaan akan tetap mengikuti prosedur yang telah ada sebelumnya. Atau dengan kata lain, meskipun terdapat regulasi-regulasi baru, mekanisme operasionalnya yang akan diterapkan akan tetap konsisten.